Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang berbahagia, di mana kita sedang merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan saya percaya oleh kematian Tuhan Yesus itulah saudara dan saya sampai hari ini ada. Kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan semua oleh karena berkat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Berkat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menghentarkan kita ada sampai pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menebus kita dengan darahnya dan dengan lunas sudah dibayar. Dan kita sekarang telah menjadi manusia baru. Dan itu yang kita mesti syukuri, karena Yesus telah berkorban untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira ini merupakan suatu peringatan Paskah yang paling berbahagia bagi kita, ya, karena kita berada pada peringatan yang istimewa. Sebetulnya kita melihat kenapa ini istimewa, kita belum pernah mengalami tahun-tahun sebelumnya di mana kita merayakan Paskah itu mesti tinggal di rumah, ya. Kebiasaan kita harus merayakan bersama-sama, atau mungkin kita pergi ke luar kota dan kita ibadah bersama-sama di luar kota. Tetapi untuk tahun ini kita harus di rumah. Dan peristiwa ini sama dengan yang terjadi pada permulaan Paskah pertama, pada waktu orang Israel mereka dalam persiapan untuk keluar dari Mesir. Dan orang Israel ternyata merayakan Paskah pertama itu mereka mesti tinggal di rumah, dan itu yang luar biasa. Dan saya percaya segala sesuatu kalau Tuhan bekerja pasti ada suatu maksud dan tujuan Tuhan. Makanya Alkitab berkata di dalam Keluaran pasal yang kedua, di sana ayat pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa ini menjadi permulaan bulan baru bagi orang Israel. Permulaan baru, kenapa? Karena mereka akan meninggalkan hal-hal lama yang selama ini menekan mereka, yang hal ini memperbudak mereka, yang membuat mereka nggak bisa menyembah Tuhan mereka dengan sungguh-sungguh. Dan setelah firman Tuhan datang, bahwa itu menjadi permulaan bulan baru bagi mereka, dan bangsa itu melihat bahwa ada terang pengharapan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Jadi sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, tentunya kita melihat ke belakang bahwa ada peristiwa-peristiwa yang mereka alami di Mesir, sehingga akhirnya membuat mereka mesti bergumul, membuat mereka mesti berseru, berteriak, supaya mereka merindukan kebebasan. Dan bagaimana cara mereka bisa bebas? Tidak ada orang yang bisa membebaskan mereka selain hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan mereka. Dan yang mereka lakukan, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong kepada perbudakan sampai kepada Allah, ya. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar, luar biasa saudara. Jadi setelah orang Israel ditinggalkan oleh Yusuf, ya, baru raja yang bersama-sama dengan Yusuf itu pun mati. Bangsa Israel akhirnya mereka diperbudak di tanah Mesir. Nah, mereka diperbudak, rupanya mereka tidak tahan dalam penderitaan itu, dalam pergumulan itu. Dan yang mereka lakukan bukan melawan secara fisik, yang mereka lakukan bukan demo, yang mereka lakukan bukan menuntut, tapi yang mereka lakukan adalah mereka berseru, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Yang Israel artinya menandakan bahwa mereka nggak punya kekuatan apa-apa untuk melawan pemerintahan Raja Mesir waktu itu. Itulah sebabnya mereka hanya datang satu-satunya berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dalam kesulitan mereka waktu itu, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ayat yang ke-24 dikatakan di sana, Allah mendengar mereka. Wow. Allah mendengar mereka. Mengerang. Wah, kalau kata mengerang itu benar-benar kesakitan yang amat sangat
kesakitan yang tidak tertahan. Mereka berteriak dan Allah mendengar. Luar biasa. Allah kita sama dengan Allah Israel yang mendengar. Kalau Allah mendengar bangsa Israel seruan mereka kepada Tuhan, saya pun percaya sampai hari ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Dia maha mendengar. Dia selalu menyediakan waktunya, menyediakan telinganya untuk mendengar seruan dan rintian, ratapan dan permohonan kita kepada Allah. Dia mendengar, lalu ia mengingat. Setelah dia mendengar, dikatakan di sana, dia ingat. Saudara, kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan mengingat apa yang Dia pernah janjikan kepada kita. Apa yang Dia pernah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu diingatnya, saudara. Pada saat orang Israel berseru kepadanya, dia ingat perjanjian itu, bahwa ada perjanjian yang Dia lakukan dengan mereka, bahwa mereka akan dibawa pergi, mereka akan menduduki tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan itu luar biasa. Allah mengingat. Saudara lihat, ada proses jangka waktu, proses waktu mereka berseru, dan ada proses yang mereka mesti jalani sampai akhirnya mereka tiba di mana mereka mesti mengalami pembebasan. Pembebasan itu akhirnya tiba. Sebelum mereka dibebaskan, apa yang Tuhan minta kepada mereka? Apa yang mereka mesti lakukan? Langkah berikutnya supaya mereka dibebaskan adalah Allah berkata mereka mesti mengambil anak domba. Keluaran 12 ayat yang ketiga. Keluaran 12 ayat yang ketiga, di sana dikatakan 12 ayat yang ketiga. Bulan ini akan menjadi bulan permulaan baru, segala bulan bagimu itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat yang ketiga dikatakan, katakanlah pada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini. Tanggal 10 bulan ini tanggal 10, luar biasa. Ini tanggal yang istimewa, hari yang istimewa. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini, ambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tanggal 10, saudara. Ini hari Jumat pas tanggal 10. Pas tanggal ini juga diberlakukan secara resmi namanya PSBB. Jadi hati-hati, saudara. Di tanggal 10 adalah tanggal di mana kita akan melihat sesuatu yang baru ke depan yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita. Tanggal 10 ini istimewa, saudara, luar biasa. Nah, saudara lihat sana, anak domba Allah. Alkitab berkata bahwa domba Paskah itu adalah gambaran, ya, cerminan tentang anak domba. Yohanes pasalnya pertama ayat yang ke-29 dikatakan di sana, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wow. Coba kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 dikatakan di sana. Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi korban Paskah dulu bagi orang Israel adalah gambaran tentang domba Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang datang dan menghapus dosa isi dunia. Ini luar biasa. Itu yang mereka mesti lakukan. Orang Israel harus melakukan itu. Itu syaratnya yang mereka mesti lakukan. Domba Paskah mereka harus sediakan. Baru anak domba yang mereka mesti sembelih. Yang kedua, saudara lihat di sana. Setelah mereka menyembelih anak domba, darahnya harus dibubuhkan. Perhatikan. Ya. Darahnya harus dibubuhkan. Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian daripadanya haruslah kau ambil sedikit dan bubuhkan pada 2 tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah
mana orang memakannya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Itu peraturannya, itu syaratnya. Setelah mereka menyembelih domba Paskah, mereka harus mengambil darah, dan darah itu harus dibubuhkan di atas, di dua tiang pintu dan di atas ambang pintu. Jadi nggak boleh kurang, mesti dua tiang pintu, ambang pintu pun harus dibubuhi dengan darah. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bahwa darah Yesus itu bisa menjangkau semuanya. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13 di sana dikatakan bahwa darah Yesus kita yang jauh disatukan oleh darah Yesus. Artinya darah Yesus itu menjangkau semuanya. Yang atas yaitu Allah dan manusia yang ada di bumi dijangkau oleh darah Yesus, dan Allah dan manusia dipersatukan oleh darah Yesus. Dulu kita sudah jauh dari Allah, tetapi darah Yesuslah yang telah menyatukan saya dan saudara. Itulah sebabnya kita bersyukur, hanya anugerah saya dan saudara ada. Dia menyatukan kita dengan darahnya. Kita mesti percaya sampai hari ini bahwa darah Kristus telah ada di dalam hidup kita, menjadi tanda yang sangat kuat, tanda yang sangat hebat di dalam hidup kita. Sehingga setiap ada orang yang ada tanda darah, saudara lihat Alkitab di sana dikatakan. Untuk apa darah itu? Keluaran 12 ayat yang ke-13. Ayat 12. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Ayat 13 saudara lihat di sana. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemustahan di tengah-tengahmu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah itu sebagai tanda di mana kalau penghukuman itu datang, Alkitab berkata itu akan menjadi tanda. Dan kalau si pemusnah datang, pemusnah itu tidak akan masuk ke dalam rumah tiap-tiap orang Israel. Dia akan lewat, orang Israel terbebas. Mereka tidak akan mengalami pemusnahan itu. Namun syaratnya adalah orang Israel harus tinggal di dalam rumah, nggak boleh keluar. Mereka dikunci di dalam rumah, mereka nggak boleh keluar, tinggal di dalam rumah. Ini istimewanya kita, perayaan Paskah kita di tahun ini, kita merayakan dengan tinggal di rumah. Ini luar biasa, peristiwanya sama. Tapi dulu dan sekarang kalau saudara lihat, memang terang-terangan Allah berkata akan membunuh semua anak sulung. Dari anak sulung raja sampai anak sulung binatang akan dibunuh. Virus corona sekarang kan gak mengancam kita bahwa semua akan mati. Enggak. Karena dia tidak abadi, dia tidak kekal. Makanya dikatakan cukup dengan menggunakan cuci tangan, menggunakan sabun, ya. Dan cuci tangan sesering mungkin, menggunakan sabun pada air yang mengalir, virus itu hancur. Virus itu hancur, artinya virus itu sebetulnya tidak akan membawa pembinasaan bagi kita kalau kita menjalani syarat-syarat, kalau kita menjalani dengan baik. Ya, kita menjalani dengan baik, pakai masker, kita disuruh pakai masker, kalau keluar rumah harus pakai masker, dan kita mesti jaga jarak dengan orang. Sebisa mungkin kita tidak bertemu dengan orang atau tidak mengadakan pertemuan-pertemuan. Itu yang kita lakukan sekarang. Kita tidak mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memutus mata rantai penularan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kita rayakan Paskah di tanggal di rumah masing-masing. Itu sama dengan orang Israel. Orang Israel dulu dikatakan kamu harus tinggal di rumah, pemusnah akan masuk. Saudara bisa bayangin malam itu mereka nunggu mana. Mereka mungkin sambil melihat keluar, melihat-lihat di lubang-lubang pintu mana. Mereka menunggu dengan cemas, mungkin juga dengan takut. Jangan-jangan lolos juga, begitu. Tapi Allah sudah berjanji kepada mereka, darah ini akan menjadi tanda bagi mereka. Lah kita bersyukur kepada Tuhan. Coba kita lihat bahwa rahmat Allah itu sampai hari ini tidak pernah berubah. Percayalah saudara, bahwa kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan,
Tuhan dengan tangan yang besar akan selalu melindungi dan menjamin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.